Sesampainya di lokasi, dokter bersama peternak langsung menuju kandang untuk melihat kondisi pasien. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa kondisi sapi memang cukup mengkhawatirkan. Saat melihat posisi tubuh sapi, dokter tampak terkejut karena kedua kaki belakang sapi terbuka sangat lebar menyerupai posisi kaki katak. Kondisi ini diduga terjadi akibat sapi terpeleset sehingga kedua kaki belakang kehilangan posisi normalnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dokter kemudian menanyakan kronologi kejadian kepada peternak. Sejak kapan sapi dalam kondisi tersebut, bagaimana awal kejadiannya, dan berapa lama sapi berada pada posisi itu menjadi informasi penting untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Kasusnya kepleset, satu posisi posisi ngodok, kayak ngodok gitu. Ya mungkin karena akan pola seperti itu. Dan nanti kita reposisi dulu. Bisa selamatkan. Peternak kemudian menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11 siang. Sejak saat itu sapi belum mampu berdiri kembali dan terus berada dalam posisi yang sama. Mendengar penjelasan tersebut, dokter semakin mencemaskan keadaan sapi, karena semakin lama sapi berada dalam posisi tidak normal, semakin besar pula risiko terjadinya cedera otot, saraf, maupun persendian. Melihat kondisi tersebut, dokter segera menyusun rencana penanganan. Dokter meminta peternak menyiapkan tali dan bambu. Selanjutnya, dokter mengarahkan peternak untuk memasukkan tali ke bagian bawah tubuh sapi, tepat di belakang kaki depan, sebagai titik tumpuan pertama. Setelah itu dipasang lagi tali kedua pada bagian belakang tubuh, tepat sebelum kaki belakang. Tujuannya agar tubuh sapi dapat diangkat dengan lebih aman dan merata. Karena ukuran dan bobot sapi yang sangat besar, dokter kemudian meminta peternak mencari tambahan tenaga dari tetangga sekitar. Penanganan seperti ini memang tidak mungkin dilakukan seorang diri, karena membutuhkan kekuatan beberapa orang agar sapi dapat dipindahkan tanpa menambah cedera yang sudah ada. Tak lama kemudian terkumpul 4 orang yang siap membantu. Dengan menggunakan tali dan bambu sebagai alat bantu, mereka mulai berusaha memindahkan sapi keluar dari kandang. Namun proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Berat badan sapi membuat setiap langkah perpindahan membutuhkan tenaga ekstra dan koordinasi yang baik antar semua orang yang ikut membantu. Meski penuh tantangan, usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Secara perlahan sapi berhasil dipindahkan keluar kandang. Kini sapi berada di area terbuka dan tubuhnya dapat bersentuhan langsung dengan tanah yang lebih datar dan aman untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya.
posisi Setelah reposisi selesai dilakukan, dokter melanjutkan dengan pemberian suntikan sesuai kebutuhan pasien. Tindakan ini dilakukan untuk membantu mengurangi rasa sakit dan mendukung proses pemulihan sapi agar kondisinya dapat membaik. Sebelum meninggalkan lokasi, dokter memberikan beberapa saran penting kepada peternak. Sapi tidak boleh dipaksa berdiri pada hari itu karena rasa sakit yang masih dirasakan dapat memperparah kondisi. Dokter menyarankan agar sapi diistirahatkan terlebih dahulu sambil dilakukan terapi kompres hangat menggunakan pasir yang dipanaskan, kemudian dibungkus dengan kain. Kompres ditempelkan pada bagian paha atas kaki belakang kanan dan kiri secara rutin. Setelah rasa sakit mulai berkurang, barulah keesokan harinya sapi dapat dicoba untuk berdiri secara perlahan. Selain itu, tali pengikat antar kaki belakang tidak boleh dilepas agar posisi kaki tetap terjaga selama masa pemulihan. kompres deh, kompres. Pasir mana kok? Pasir pisangan itu. Oke, nek anu yang misalnya besok belum bangun, dilipatnya putih. Nah, pokoknya nek pas jangan bagian sedikit kompres sedikit. Maaf sampai selama. Setelah seluruh tindakan selesai dilakukan dan peternak memahami semua arahan perawatan, dokter berpamitan untuk melanjutkan kunjungan ke pasien berikutnya. Semoga sapi ini dapat segera pulih dan kembali berdiri normal seperti sedia kala. Bahkan nek teng kandang kan kena lantainya. Itu dasarnya izin barang kan nek iki. Lah niku kula sukani tali ngawetani biasane nek ngoten niku ngadeg tetep jenenge ngeten. Jadi tali itu men sikile mboten. Kemarin kan nek pernah ada berapa mengatur kencing baru mengganti anak. Mumpung anak kami. Lihat ya, Bu. Terima kasih sudah mengikuti proses penanganan kasus hari ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kesehatan ternak Anda. Jangan lupa dukung channel Dokter Sapi dengan menyukai video ini, memberikan komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan penanganan kasus-kasus menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ini pun